Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang makalah dari sistem digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Safridal. Saya berasal mahasiswa dari STM Gimsa Semarang. Ya, kali ini kita membahas tentang kegunaan sistem digital pada kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari saya, untuk sistem digital itu mungkin saya terletak di kamera ya. Contohnya untuk memotret pemandangan ataupun juga untuk memotret segala sesuatu ataupun juga membuat video. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa sih yang tertera dalam sistem digital pada kamera dan digunakan untuk video shooting. Oke. Langsung saja. Ini kita pengantarnya dengan semenjak nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan bersyukur yang telah memberikan rahmat hidayah kepadanya sehingga bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Sistem Digital pada Kamera Video Shooting. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan tepat waktu. Langsung saja untuk bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kita dapat merasakan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam teknologi. Teknologi kian berkembang untuk mempermudah aktivitas kita. Bahkan sekarang ini tidak banyak dikembangkan teknologi dalam digital agar dapat benar membantu kita sehingga kita tidak terlalu sulit. Sejarah dalam elektronika digital diawali sejak manusia mengenal perhitungan atau komputasi. Bilangan data 1, 2, dan seterusnya merupakan dikit-dikit bilangan sejak orang mulai menggunakan sebuah abacus dan Napiers dengan mistar hitung atau geser yang berlanjut dengan penemuan Pascal dengan mesin hitungnya. Perkembangan teknologi berjalan dengan pesat setelah Jacquard 1801 menggunakan kartu berlubang dan Pepek yaitu 1833 dengan mesin hitung atau disebut dengan kalkulator yang dapat menghitung operasi aritmetik secara otomatis. Perkembangan ini terus berlanjut dengan dibuatnya komputer elektronika generasi pertama pada tahun 1950 dan komputer generasi kedua pada tahun 1960 dan sekarang sudah mencapai generasi kelima. Penggunaan teknik digital selain dalam mesin hitung atau komputer salah satunya yaitu di kamera. Oke. Pengertian kali ini kita akan membahas tentang pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Perbedaan sistem analog dan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari dan tujuannya adalah mampu membedakan pengertian sinyal analog dan sinyal digital beserta dengan untuk mengetahui prinsip kerja alat-alat menggunakan sistem digital. Untuk mengetahui fungsi dan penggunaan sistem kamera shooting dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog yaitu adalah sistem pengulangan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai rank dalam pengolahan data dan sinyal. Dan pengertian dari digital adalah pengolahan sinyal yang datanya jelas secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang terus tidak kontinu atau digital. Itu contohnya gambar sinyalnya yang memiliki perbedaan sinyal analog dan digital. Kalau digital itu gambarnya kotak-kotak seperti itu ya. Jadi gimana ya? Naik terus lurus terus turun, naik lurus terus turun. Dari digital sinyal. Kalau analog itu naik langsung turun, naik langsung turun, naik langsung turun gitu ya. Lanjut saja, kita lanjut. Contoh benar-benar menggunakan teknologi analog. Contohnya televisi. Menggunakan radio pemancar televisi, menggunakan gelombang radio. Jadi televisi ada pemancarnya untuk kita mencari sinyal. Kamera yaitu menggunakan film menangkap suatu objek. Kaset, contoh kaset itu menggunakan sistem digital. Kita menonton video dengan kaset. Langsung ke sistem digital adalah sesuatu yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka. Ya.
Kali ini keistimewaannya tersebut adalah untuk sistem digital pada teknologi analog, yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Contohnya menggunakan teknologi digital adalah komputer, TV kabel, MP3 player. Contoh yang paling sederhana aja kali ini yang berada di kita adalah jam analog. Ada jam analog. Karena di jam itu contoh yang sederhana. Ada jam analog sama digital. Kalau analog itu seperti jam bundar, kalau digital berbentuk angka. Oke, ya. Kita lanjut. Pengertian analog dan digital. Analog bersifat kontinu. Kemungkinan error, rentan terhadap gangguan, mengolah sedikit data, dan rumit, perawalan sistem yang mahal. Kalau sistem digital, discrete, errornya kecil, lebih terhadap gangguan, mengolah banyak data, mengatur kondisi 0 sampai 1. Ini contohnya di komputer. Kelebihannya adalah untuk sistem analog sendiri, potensi jumlah yang tak terbatas resolusi sinyal. Dibandingkan dengan sinyal digital, sinyal analog kecepatan tinggi dapat dilakukan pengenalan lebih sederhana dibandingkan dengan secara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Kelemahannya sendiri di sistem analog yaitu tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup atau teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan terus terjadi dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi analog. Ini selalu ada peluang atau keraguan-raguan akan hasil yang tercapai dalam sebuah teknologi yang membutuhkan ketepatan, koordinasi dan hitungan angka. Angka-angka yang benar, pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan dampak yang besar dalam hasil akhirnya, dan teknologi ini butuh ketepatan dan kebutuhan yang akurat. Kelebihannya adalah itu teknologi menawarkan lebih banyak data, membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak, ideal, jaringan digitalnya ideal, kemungkinan pengenalan layanannya itu baru, kapasitas yang besar, reliabilitas yang lebih baik, fleksibilitas, fungsionalitas yang lebih baik, kemampuan lebih mudah, mampu menggunakan informasi dengan kecepatan cahaya, mengirimkan informasi dapat dengan kecepatan tinggi. Kelemahannya juga ada itu. Oke. Digital mempunyai beberapa kerugian dibanding dengan sistem analog. Bahwa sistem digital menggunakan bandwidth yang sangat besar. Contoh sebuah kanal suara tunggal dapat disampaikan menggunakan single Silbert AM dengan bandwidth yang kurang 5 dari KZ dengan menggunakan sistem digital. Untuk menghasilkan sinyal yang sama perlu jumlah bandwidth hingga 4 kali dari sistem. Kerugian yang lain adalah selalu tersedia sinkronisasi yang penting sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir. Meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Oke. Kali ini kita menerapkan kamera. Saya akan membahas tentang kamera pada video syuting. Kamera digital merupakan proses elektronik yang menyimpan gambar hasil pemrotesan sebuah kartu memory card. Hasil foto ataupun video bisa dilihat secara langsung dengan digital tanpa harus melalui percetakan lebih terdahulu. Jadi kalau di HP sendiri kita langsung bisa memoto dan langsung bisa dilihat hasilnya. Oke. Ini pertama adalah ada penerapan kamera digital dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah kamera saku, point and shoot camera. Fasilitas menariknya adalah ada optical zoom dan juga digital zoom. Resolusi sampai dengan 31 megapiksel. Yang lagi ngetren saat ini adalah ada
kamera digital SLR. Lebih ngetrennya lagi disebut ada digital mirrorless camera ya. Itu adalah kelebihannya cukup canggih. Di antara fasilitasnya itu ada WiFi, WiFi-nya sudah ada. Lensanya itu lensanya memiliki kualitas gambar pokoknya yang terbaik lah dari lensa-lensa HP ataupun juga komputer. Jenis lensa yang digunakan SLR standar bisa, sudut lebar bisa, tele bisa. Tele itu berada di jarak jauh. Zoom bisa, makro juga bisa. Pembidik kamera itu ada pembidik optik, pembidik LCD, dan pembidik optik 2. Oke, ya lanjut. Oke, untuk bab 3 terpenutup. Simulannya adalah sistem digital atau teknologi digital yang dibuat untuk membantu manusia atau mempermudah pekerjaan sehari-hari. Perbedaan teknologi analog dan digital sangatlah banyak dan mudah condong ke digital karena ini juga teknologi analog sudah mulai digantikan dengan teknologi digital. Cara kerja analog lebih mudah di teknologi digital dan lebih menghemat ruang dan mudah dioperasikan. Oke, terima kasih.